Pernahkah Anda diperhadapkan dengan orang-orang yang datang pada Anda dengan berbagai kebutuhan? Anda diperhadapkan dengan masalah-masalah orang lain. Ketika kita diperhadapkan dengan urusan orang lain, kepedulian kita mulai diuji di situ. Tuhan sebenarnya sedang menguji hati kita. Yohanes 6 ayat 5 sampai ke 7 kita baca sama-sama. Di perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat ke-7. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Percayakah Anda bahwa Yesus yang kita kenal adalah seseorang yang sanggup membuat mukjizat? Bukan hanya kita yang percaya, Filipus pun harusnya percaya. Karena Filipus telah mengikuti Yesus dan melihat banyak mukjizat yang Yesus kerjakan. Tapi ketika Yesus bertanya, "Di mana kita bisa beli roti untuk kasih mereka ini makan?" Nah, Filipus melihat orang begitu banyak, uang 200 dinar gak akan cukup untuk beli roti meskipun mereka cuma dapat sepotong kecil aja. Dikatakan bahwa hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ketika masalah atau kebutuhan orang-orang di sekeliling kita diperhadapkan kepada kita dan menunggu keputusan kita, sebenarnya Tuhan juga sedang menguji hati kita. Bagaimana respon kita, bagaimana kepedulian kita kepada orang lain. Yesus tahu apa yang dia mau lakukan, dan saya percaya gini, Tuhan bisa tolong semua orang tanpa kita, tapi Tuhan mau kita menolong mereka. Seringkali ketika ada orang yang datang minta tolong sama saya, entah saudara, entah teman, entah siapapun, staff misalnya, dan ketika mereka bilang mereka punya kebutuhan, saya dan suami seringkali tergerak untuk membantu. Dan entah bagaimana caranya, Tuhan itu luar biasa sekali. Di saat kita bantu orang, tiba-tiba Tuhan balas saat itu juga. Bahkan seringkali cuma selisih semenit, baru aja saya transfer, tiba-tiba ada transferan masuk. Saya sampai kaget loh, dengan jumlah yang sama persis seperti yang saya keluarkan. Seolah Tuhan mau kasih tahu saya gini, aku gak butuh uangmu, aku cuma butuh kepedulianmu. Saya belajar, sebenarnya seringkali ketika orang datang sama kita dengan kebutuhan mereka, dengan masalah mereka, Tuhan nguji hati kita, seberapa besar kasih kita kepada orang lain. Seberapa banyak kita tuh mau peduli sama orang, gak cuma mikirin diri kita sendiri. Dan sebenarnya Tuhan tuh gak butuh uang kita, Tuhan ingin uji hati kita. Kerap kali ini terjadi pada saya dan suami. Ketika kita baru aja bantu orang, tiba-tiba berkat dengan jumlah yang sama, bahkan seringkali lebih, itu kembali ke rekening kami. Kami sampai bingung, baru aja transfer, tiba-tiba ada orang lain yang memberkati kami. Terlalu sering, sampai saya tuh percaya apa yang terjadi pada Filipus ketika Yesus mencobai dia. Ternyata Filipus berhitung dengan logika manusia. 200 dinar aja gak cukup Tuhan untuk kasih mereka semua sepotong kecil roti. Itu logika manusia. Kita kerap kali itu lupa bahwa kita sebagai orang percaya harus punya iman bahwa Tuhan sanggup menyediakan, bahwa Tuhan itu memperhitungkan setiap taburan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan kebutuhan di sekeliling kita, Tuhan tuh mau lihat seberapa besar sih kepedulian kita, kasih kita terhadap kebutuhan orang lain. How selfless can we be? Tuhan pasti menyediakan dan mempercayakan berkat-Nya. Saya percaya kepada orang-orang yang punya hati untuk menyalurkannya. Saya pernah berpikir, Tuhan kenapa kok Tuhan pakai saya sama suami gitu? Kami bisa dibilang tidak punya kekayaan yang banyak gitu untuk bisa nolong orang banyak, dan kami juga gak punya jemaat. Mustahil sekali kami bisa lakukan semua yang kami kerjakan hari ini di Yayasan Tangga Pengharapan. Kok Tuhan bisa percayakan saya dan suami? Saya belajar sederhana aja. Saya sama suami tuh gak punya modal apa-apa selain belas kasihan yang Tuhan titipkan dalam hidup saya. Dulu saya sempat merasa saya orang yang gak bisa apa-apa, mediocre, kerjain apapun kayaknya semua serba pas-pasan, mimpin pujian yang gak maksimal. Gak ada yang saya rasa cukup signifikan yang saya bisa lakukan. Tapi ternyata Tuhan bukakan hati saya untuk melihat bahwa Tuhan menitipkan sebuah harta yang berharga yang namanya belas kasihan, kepedulian kepada sesama. Dan saya gak nyangka bahwa kepedulian kepada sesama ini yang hari ini bisa membawa saya sampai hari ini bersama suami dan keluarga kami. Betapa Tuhan itu luar biasa. Apa yang kita pikir sedikit tapi kita bagi buat orang lain, luar biasa, mendatangkan mujizat Tuhan dalam hidup kami.